Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mabu'uthi rahmatil alamin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insyaallah kita akan mengkaji juz 3. Masih kita mengkaji di surah Al-Baqarah ayat 254 ya, di juz 3 surat Al-Baqarah ayat 254. Saya baca, silakan membuka Qur'annya, membuka terjemahannya juga bisa, dan mari kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Allah Subhanahu wa taala memanggil wahai orang beriman, ya, infaklah dari sebagian harta kalian sebelum akan datangnya hari tidak ada jual-jualan atau saling jual menjual, dan juga tidak ada teman yang bisa membantu, wala syafaat, dan juga tidak ada penolong atau syafi'ah yang memberi syafaat nanti di hari kiamat. Dan al-kafiruna humuz zalimin, dan orang-orang kafirlah mereka yang zalim. Ayat ini kita bisa ambil banyak pelajaran ya. Di antaranya adalah kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan wahai orang beriman. Dan di sini adalah bisa jadi teguran dari Allah kepada kita, dan bisa juga menjadi pengingat bagi kita agar kita meng-cross check diri ya, checklist apakah kita termasuk orang beriman, lalu sifat apakah orang-orang beriman itu, lalu Allah memanggil kita seperti itu dengan panggilan wahai orang beriman ya. Orang-orang beriman itu kalau kita lihat di rukun iman, mereka siapa? Antu'mina billah. Rukun iman itu kan 6. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada Allah ya, untuk minabillahi wa malaikatihi, terus malaikat, terus para nabi, kitab-kitabnya, dan juga limamil ghaib, terus wal qada wal qadar khairihi wa syarrihi ya, dan qadar baik dan buruknya ya. Nah, apakah kita sudah nyampe di situ? Ya, apakah kita pantas dipanggil dengan wahai orang beriman? Nah, di situ kita bisa cross check lagi. Dan sebenarnya banyak ya sifat-sifat orang-orang beriman, tapi intinya di rukun iman ini. Kalau rukun iman ini insyaallah mudah-mudahan benar semua, istilahnya semua conteng-conteng benar-benar benar. Nah, insyaallah nanti hal-hal yang lain sangat mendukung kita untuk menjadi orang-orang beriman. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil wahai orang beriman. Apa perintahnya? Perintahnya adalah anfiqu mimma razaqnakum. Infaklah dari sebagian harta kalian. Ya. Min qabli an ya'tiya yaum. Dan di sini mimma razaqnakum ini secara keseluruhan. Jadi bukan hanya dari harta kalian, bukan min amwalikum, tapi mimma razaqnakum, dari rizki yang kami beri kepada kamu.
Karena apa ya? Karena manusia ini sifatnya, ya, sifat manusia ini adalah kikir, ya, tidak ingin membagi-bagi. Dia kalau punya, dia tidak ingin membagi-bagi, kecuali orang-orang yang beriman. Dan seringkali dalam Al-Quran dikaitkan orang-orang yang beriman, mereka yang sering berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak apa saja, ya, infak apa saja. Nah, di sini luas, anfiqu mimma razaqnakum, dan di sini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, semua yang kita miliki itu dari Allah, rizki dari Allah. Maka kalau kita memberi kepada orang lain, kita bukan sekedar simpati kepada orang, tapi kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimma razaqnakum, dari apa yang kalian, rizki yang Allah beri kepada kalian. Ya, seperti apa? Jadi kalau kalian punya fa'in uti takhibrat, di sini menjelaskan ini syamil, ya, secara umum semua rizki yang Allah beri kepada kita, kesehatan, ilmu, pengalaman. Nah, di sini fa'in uti takhibratan fa'anfiq khibrat, kalau punya pengalaman yang banyak, maka berilah pengalamanmu kepada orang yang lagi butuh ilmu. Terus kedudukan, jabatan, harta, waktu, tenaga. Terus juga, jadi ini karena ketika kita meninfak itu semua di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu, insya Allah, ya, itu kita akan mendapat imbalan yang luar biasa lagi. Min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatin wala syafa'ah, sebelum akan datangnya hari-hari yang dimana, maksudnya di sini sebelum datang hari kiamat, ya. Nah, kenapa? Karena kita di dunia ini, disinilah kita tempat beramal, membuat amal-amal saleh, ya, seperti itu. Karena nanti di hari kiamat nanti kita panen. Nah, apa yang kita tanam di dunia, nah kita akan melihat hasilnya nanti di akhirat. Ada juga sebelum di akhirat aja, sebelum ke akhirat udah panen duluan, udah menyicip, ya, rasa panennya, udah angin panennya udah berasa, seperti itu. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullah, dan ayat ini mengajak kita untuk membuat amal kebaikan, amal-amal saleh, mengajak kita juga untuk badril ilm, mengajar ilmu, ya, ilmu agama ataupun ilmu dunia, yang penting bagi orang yang butuh. Badril juhd, juga dakwah dengan tenaga kita. Badril mal, dengan juga infak dari harta kita. Badril khibrah, infak dari pengalaman kita, waktu kita. فالوقت الذي تستهلكه في العمل الصالح هو وقت مستثمر, karena sebenarnya waktu yang kita di situ kita melaksanakan amal saleh itu adalah investasi yang luar biasa. Karena apa? Dalam surat Al-Asr Allah menjelaskan, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di sini Allah menjelaskan bahwa Allah bersumpah demi masa, dan indal insana lafi khusr, dan semua apa yang dilakukan oleh manusia ini adalah kerugian, kecuali 4 hal. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa amilus shalihat, berbuat amal saleh, terus wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, mereka saling mengingat dalam kebaikan, al-haq, dan yang keempat mengingat dalam kesabaran, ya. Dan juga di sini juga kita harus bertanya setiap hari, ya, hari ini kita sudah infak apa, ya, infak, apakah kita infak harta, infak tenaga, infak waktu, infak jabatan. Mungkin ada yang bingung nih, infak jabatan ini seperti apa. Nah, ini yang bagi yang punya jabatan, kedudukan yang tinggi, ya, ini penting sekali. Misalnya menolong orang yang tidak mampu, ya, menolong janda, anak yatim. Nah, ini perlu, ya, tapi tentu juga kita melihat, misalnya ada yang minta tolong kita cari tempat kerja misalnya, sedangkan misalnya tempat kita ini atau perusahaan kita, ataupun kita cari di tempat orang yang lain, tempat kerja teman kita misalnya punya tempat nih,
Nah, terus orang yang datang kepada kita minta tolong, misalnya anak yatim, tidak mampu. Nah, kita udah, kamu ke sana aja. Tapi kalau misalnya dia punya keahlian di bidang itu, kita menganjurkan dia, oh silakan di sana ada tempat buat kamu, seperti itu. Tapi kalau misalnya dia tidak sesuai, ya mungkin dikasih pelatihan dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak, ya tentu harus dengan sesuai dengan kemampuannya juga, seperti itu. Baik, terus fayajib an tas'ala nafsaka kulla yawm madza qaddamta lil muslimin. Kamu harus setiap hari menanya dirimu sendiri, apa yang kamu lakukan untuk umat ini, dan amal apa yang kita bisa ngadapin Allah, ya. Ada yang katanya takut mati, kenapa? Saya nggak punya amal yang banyak. Lalu kamu selama ini ngapain? Nah, ini berusaha untuk memperbaiki diri, untuk membuat amal kebaikan. Terus wamal amal ladzi adakhiruhu liyawm al-qiyamah, dan amal apa yang bisa saya buat tabungan saya nanti di hari kiamat. Jika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, wahai hambaku, kamu telah melaksanakan apa saja di dunia, kamu akan menjawab apa? Wa taqulu ya rabbi sakantu baitan fakhman, apa kamu akan menjawab, ya Rabb, saya dulu tinggal di rumah mewah, makan makanan enak, saya pergi ke sana kemari, dan saya sangat menikmati dunia ini. Apakah ini jawaban yang pantas di hadap Allah Subhanahu wa taala? Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala menanya, "Madza fa'alta min ajli muslimin?" Apa yang kamu laksanakan untuk orang-orang muslim, saudaramu muslim? Walaysa hunaka kadhibun waqifuhum innahum mas'ulun. Jadi kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kamu di dunia saling banyak memberi infak, ya, dari kebaikan-kebaikan Allah kepadamu. Terus min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah, sebelum hari kiamat datang. Dan di sini lebih detail lagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan la bay'un, di mana di hari kiamat nanti tidak ada jual menjual. Kalau misalnya maksudnya di sini menjual la bay'un apa? Kalau di dunia kita bisa menjualkan diri kita untuk jalan Allah. Maksudnya apa? Ya menginfakkan sebagian dari harta kita, menginfakkan tenaga kita untuk di jalan Allah. Tapi di hari kiamat sudah tidak ada lagi kesempatan itu. Wala khullah, di mana nanti di hari kiamat nanti tidak ada teman-teman, tidak ada kawan-kawan yang nemenin, yang bantuin, ya. Kalau misalnya di dunia, oh saya kenal kok sama itu, saya bisa bantuin. Nah, tapi di hari kiamat nanti tidak ada. Wala syafa'ah, dan tidak ada pun yang menolongmu, ya. Ya, walaupun ada nanti syafaat dari Nabi Muhammad SAW, tapi itu juga tidak mahdudah, ya, terbatas. Syafaat Rasulullah SAW pun terbatas, ya, liman mata ghaira musyrik, bagi orang-orang yang tidak meninggal dalam kondisi musyrik. Karena di hari kiamat nanti, ya, masing-masing akan mengatakan nafsi, diriku, saya tidak ingin membantu orang lain, saya tidak ingin melihat orang lain. Bahkan nanti di hari kiamat, yauma idzin yafirrul mar'u min akhihi, pada masing-masing lari dari saudaranya sendiri. Wa ummihi wa abihi, tidak ingin ketemu sama ibu dan bapaknya, tidak ingin ketemu dengan istri anak-anaknya. Karena apa? Karena semua nanti akan dipertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Jadi maka selama kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat amal kebaikan, ya kita sisihkan waktu untuk membuat amal kebaikan. Tenaga, misalnya sekarang ini lagi musim corona. ya dengan semampu kita. Ini kan kita kan nggak bisa keluar, biasanya tiap tahun misalnya kita ke masjid, misalnya beri buka puasa, dan sekarang nggak bisa, kita kan di rumah aja. Ya semampunya, ya semampunya. Hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat dan banyak kebaikan insyaallah yang bisa diambil dari ayat ini. Hadza wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.